Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai distribusi Fermi-Dirac. Lalu siapa sajakah anggota dari kelompok 5? Baik, yang pertama saya sendiri yaitu Ayu Purnamasari dengan NIM K2318015. Lalu yang selanjutnya terdapat PT Syashavila dengan NIM K2318016 dan yang terakhir Cahya Sukma dengan NIM K2318017. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 6 subbab materi distribusi Fermi-Dirac. Yang pertama yaitu distribusi Fermi-Dirac pada saat suhu sama dengan 0 Kelvin. Lalu yang selanjutnya distribusi Fermi-Dirac pada saat suhu lebih dari 0 Kelvin. Lalu yang ketiga integral yang mengandung fungsi Fermi-Dirac. Yang keempat energi rata-rata elektron. Yang kelima kapasitas kalor logam. Dan yang terakhir emisi termionil. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi distribusi Fermi-Dirac pada saat suhu sama dengan 0 Kelvin. Pada saat suhu sama dengan 0 Kelvin, fungsi distribusi Fermi-Dirac tiba-tiba dikontinu pada energi tertentu atau energi maksimum. Semua fermion terkumpul pada tingkat energi di bawah energi maksimum tersebut dengan kerapatan yang persis sama. Tiap keadaan energi diisi oleh dua fermion dengan arah spin berlawanan. Di atas energi batas tersebut tidak ditemukan satu fermion pun, yang mana artinya di atas energi tersebut keadaan energi kosong. Untuk fungsi distribusi Fermi-Dirac dapat dituliskan Fe sama dengan 1 per eksponen pangkat min alfa min beta E plus 1. Dalam bentuk mudah dapat dituliskan Fe sama dengan 1 per eksponen E min EF per KT plus 1. Pada penulisan persamaan tersebut dengan mengganti beta sama dengan min 1 per KT telah mendefinisikan EF sama dengan alfa KT. Parameter EF dikenal dengan energi Fermi. Tampak dari bentuk Fe bahwa E sama dengan EF, maka Fe sama dengan setengah berapapun suhu assembly. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa energi Fermi sama dengan energi ketika fungsi distribusi memiliki nilai tepat setengah. Ketika assembly sama dengan 0 Kelvin, maka dalam suhu tersebut dapat diketahui jika E lebih dari EF, maka E min EF dibagi KT sama dengan E min EF dibagi 0 sama dengan tak hingga. Sehingga dapat diperoleh F E lebih dari EF pada saat T sama dengan 0 sama dengan 1 dibagi eksponen pangkat tak hingga plus 1 sama dengan 0. Lalu, jika E kurang dari EF, maka E min EF per KT sama dengan min EF min E dibagi 0 sama dengan min tak hingga. Sehingga diperoleh F E kurang dari EF pada saat T sama dengan 0 sama dengan 1 dibagi eksponen pangkat min tak hingga plus 1 sama dengan 0. Ini berarti pada saat suhu sama dengan 0, fungsi distribusi Fermi-Dirac berharga 1 untuk semua energi di bawah energi Fermi, dan 0 untuk semua energi di atas energi Fermi. Jika digambar, maka bentuk fungsi distribusi tersebut pada saat suhu sama dengan 0 tampak pada gambar di sampingnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi Fermi-Dirac pada saat suhu lebih dari 0 Kelvin. Jika suhu lebih dari 0 Kelvin, maka sudah mulai ada fermion yang memiliki energi di atas energi Fermi.
Sebagai konsekuensinya, jumlah fermion yang memiliki energi di bawah energi Fermi mulai berkurang. Tetapi belum ada fermion yang memiliki energi jauh di atas energi Fermi, dan belum ada elektron yang memiliki energi jauh di bawah energi Fermi meninggalkan tempat semula. Akibatnya terjadi distorsi fungsi Fermi-Dirac hanya di sekitar energi Fermi saja. Distorsi tersebut hanya berada pada daerah yang ordernya sekitar kT di sekitar energi Fermi. Lalu tampak pada gambar samping sebuah bentuk fungsi distribusi Fermi-Dirac pada berbagai suhu. Pada gambar tersebut merupakan perhitungan digunakan 50.000 Kelvin. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai integral yang mengandung fungsi Fermi-Dirac. Bentuk umum integral yang berupa perkalian fungsi Fermi-Dirac dengan fungsi sembarang. Misal bentuk umumnya adalah sebagai berikut ini. I sama dengan integral 0 hingga tak hingga Pi E F E D E, di mana Pi E sembarangan fungsi dari E. Si E sama dengan integral 0 hingga E Pi E dE. Dari fungsi di atas dapat diperoleh D psi sama dengan Pi E dE. Dengan menggunakan persamaan 3.3, maka persamaan 3.1 dapat ditulis I sama dengan integral dari 0 tak hingga Fe D psi. Dengan menggunakan dalih rantai untuk menguraikan integral 3.4, maka diperoleh I sama dengan Fe dikali psi E dari 0 sampai tak hingga minus integral dari 0 sampai tak hingga dari Pi dF per dE dE. Maka I sama dengan F tak hingga psi tak hingga min F0 psi 0 min integral dari 0 sampai tak hingga psi dF per dE dE. Berdasarkan definisi psi pada persamaan psi tak hingga sama dengan integral dari 0 sampai E Pi E dE dan psi 0 sama dengan integral dari 0 sampai 0 Pi E dE sama dengan 0. Maka persamaan 3.5 menjadi I sama dengan 0 dikali integral 0 sampai E Pi E dE min 1 dikali 0 min integral dari 0 sampai tak hingga psi dF per dE dE. Maka persamaan 3.6-nya menjadi I sama dengan min integral dari 0 sampai tak hingga psi dF per dE dE. Selanjutnya menguraikan psi E dalam deret Taylor di sekitar EF sehingga suhu ketiga, yaitu psi E sama dengan psi EF plus D psi per dE dari EF E min EF ditambah 1/2 D kuadrat psi per dE kuadrat dari EF E min EF kuadrat. Berdasarkan definisi psi E dalam persamaan 3.2, maka didapatkan psi EF sama dengan integral dari 0 sampai dengan EF Pi E dE. D psi per dE sama dengan Pi E sehingga D psi per dE dari EF sama dengan Pi EF. D kuadrat psi per dE kuadrat sama dengan D Pi per dE sehingga D kuadrat psi per dE kuadrat dari EF sama dengan D Pi per dE dari EF. Dengan demikian persamaan 3.7 menjadi psi E sama dengan integral 0 sampai EF Pi E dE plus Pi EF E min EF plus 1/2 D kuadrat psi per dE kuadrat dari EF
E min EF kuadrat. Sedangkan pada persamaan 3.6 dapat diaproksimasi sebagai I sama dengan integral 0 sampai EF dari Pi E dE min Pi EF integral 0 sampai tak hingga E min EF dF per dE dE min 1/2 D kuadrat psi per dE kuadrat EF integral 0 sampai tak hingga E min EF kuadrat dF per dE dE. Berikut ini ada grafik hubungan antara E per K dan dF per dE. Dengan demikian diperoleh I sama dengan integral 0 EF Pi E dE min 1/2 dF per dE EF integral 0 tak hingga E min EF kuadrat dF per dE dE. Dari fungsi distribusi Hermite-Direct akan didapatkan dF per dE sama dengan eksponan E min EF per KT per eksponan E min EF per KT kuadrat KT. Untuk menyelesaikan integral di ruas kanan pada persamaan 3.13 dapat didefinisikan X sama dengan E min EF per KT, maka DE sama dengan KT dx. Untuk syarat batas sumbu X, jika E sama dengan 0, maka X sama dengan min EF per KT, dan jika E sama dengan tak terhingga, maka X tak terhingga, sehingga persamaan 3.13 dapat ditulis I sama dengan integral 0 EF Pi E dE plus 1/2 dP per dE EF KT kuadrat integral min EF per KT sampai tak hingga X kuadrat E pangkat X per E pangkat X plus 1 kuadrat dx. Untuk T sekitar suhu kamar, maka berlaku EF lebih besar daripada KT, sehingga EF per KT sama dengan tak hingga. Dengan demikian, I sama dengan integral 0 EF Pi E dE plus 1/2 dP per dE EF KT kuadrat integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat E pangkat X per E pangkat X plus 1 kuadrat dx. Dengan menggunakan matematika, maka dapat ditentukan bahwa integral pada ruas kanan memiliki hasil Pi kuadrat per 3. Jadi, I sama dengan integral 0 EF Pi E dE plus dP per dE EF KT kuadrat Pi kuadrat per 6. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai energi rata-rata elektron. Dari persamaan integral sebelumnya, kita dapat mencari beberapa besaran yang dimiliki fermion. Salah satunya yaitu untuk menghitung energi rata-rata elektron. Energi rata-rata itu sendiri memenuhi persamaan E sama dengan integral 0 sampai tak hingga E GE FE dE per integral 0 sampai tak hingga GE FE dE. Sedangkan untuk keadaan elektron karena memiliki dua arah spin, maka memenuhi GE sama dengan 8pi akar 2 M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali E pangkat 1/2. Dengan demikian energi rata-ratanya menjadi E sama dengan 8pi akar 2 M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali 2/5 EF pangkat 5/2 per 8pi akar 2 M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali 2/3 EF pangkat 3/2. Maka hasil akhirnya E sama dengan 3/5 EF. Namun, jika diambil sampai orde 2, maka hasil akhir energi rata-ratanya menjadi E sama dengan 3/5 EF dikali 1 plus 15/24 dikali Pi kuadrat dikali KT per EF kuadrat per
1 plus 3 per 24 dikali P kuadrat dikali KT per EF kuadrat. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitas scalar logam. Didapatkan kapasitas panas elektron, yaitu kapasitas panas yang diperoleh dari sumbangan elektron dengan persamaannya adalah CE sama dengan DU per DT sama dengan 3Pi kuadrat NK kuadrat per 5 EF dikali KT sama dengan gamma T. Dengan demikian, pada suhu di bawah suhu Debye dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan umum C sama dengan gamma T plus AT pangkat 3. Selanjutnya, emisi termionik. Emisi termionik adalah emisi partikel-partikel bermuatan dari permukaan suatu penghantar karena suhu tinggi. Emisi ini terjadi karena elektron atau ion-ion dalam penghantar tersebut mempunyai energi kinetik yang cukup besar untuk melepaskan diri dari ikatan permukaan zat. Kita asumsikan bahwa logam merupakan sumur potensial dengan ketinggian dinding E0. Elektron menempati tingkat-tingkat energi pada sumur potensial tersebut. Pada suhu T sama dengan 0, energi maksimum yang dimiliki elektron adalah EF, seperti yang tertera pada gambar. Elektron akan lepas dari permukaan logam tersebut jika terpenuhi setengah mvx kuadrat lebih besar daripada E0. Jika elektron persatuan volume yang memiliki komponen kecepatan arah X antara Vx sampai Vx plus dVx adalah sebagai berikut. Untuk elektron, satu tingkat energi dapat ditempati oleh dua elektron dengan arah spin yang berlawanan, sehingga kerapatan elektron dapat ditulis sebagai berikut. Apabila fokus pada elektron yang memiliki energi cukup jauh di atas energi Fermi, maka dapat diaproksimasi E-EF sangat lebih jauh, sangat lebih besar daripada KT, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Maka kerapatan elektronnya menjadi, setelah substitusi diselesaikan dengan menggunakan hubungan seperti yang tertera, maka persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Untuk jumlah elektron yang meninggalkan permukaan logam tiap satuan luas permukaan, tiap satuan waktu, dengan jangkauan kecepatan antara Vx sampai dengan Vx plus dVx adalah Vx nx Vx dVx, asalkan terpenuhi setengah mvx kuadrat lebih tinggi atau lebih besar daripada E0. Jika Q adalah muatan elektron, maka rapat arus yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Untuk menyelesaikan integral, dimisalkan Y sama dengan mvx kuadrat per 2kt. Dengan permisalan ini, maka akan didapat Vx dVx sama dengan kt per m dy. Dengan syarat batas Vx sama dengan tak hingga ekuivalen dengan Y sama dengan tak hingga. Dengan persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Dengan A konstanta dan Pi sama dengan konstanta dan Pi sama dengan E0 min EF merupakan tinggi dinding potensial. Untuk selanjutnya yaitu adalah contoh soal dari fungsi Fermi-Dirac. Pada temperatur tertentu, distribusi Fermi dapat dinyatakan dalam aproksimasi kasar sebagai garis-garis
putus-putus sebagaimana tampak pada gambar. Berikan penjelasan sederhana mengenai munculnya kawas panas linear yang muncul dari aproksimasi ini. Untuk solusinya adalah sebagai berikut. Daftar pustaka dari apa yang telah kami rangkai adalah dari Abdullah Mikyudin 2007 di buku Pengantar Fisika Statistik untuk Mahasiswa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.